Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya Yanto Multimedia Education. Pada video kali ini saya akan coba menjelaskan tentang paparan teknis aplikasi ANBK daring. ANBK itu adalah asesmen nasional berbasis komputer dalam jaringan. Nah, paparan teknis aplikasi ANBK daring ini dilaksanakan di Hotel Harbour Purwakarta pada hari Kamis sampai Sabtu tanggal 4 sampai 6 Maret tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Pusat Asesmen dan Pembelajaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk lembaga pendidikan yang akan mengikuti ANBK daring, jadi harus mempersiapkan tentunya yaitu yang pertama ada komputer PC atau laptop Proctor, terus kemudian komputer atau PC atau laptop klien, kemudian webcam opsional, kemudian menginstal jaringan internet WiFi atau LAN dan bandwidth 12 Mbps dedicated untuk 15 klien. Jadi untuk lembaga yang akan mengikuti ANBK daring itu harus mempersiapkan dari komputer Proctor dan komputer kliennya. Jadi untuk komputer dari Proctornya nanti berbeda dengan pelaksanaan UNBK di tahun sebelumnya yang menggunakan spek yang lebih tinggi. Terus kemudian untuk yang prerequisite-nya atau aplikasinya yang dipakai itu adalah aplikasi Proctor di versi 20.10.14 dan kemudian untuk kliennya itu menggunakan aplikasi Exam Browser klien versi 21.0303. Jadi memiliki aplikasi sendiri antara Proctor dan klien. Terus spesifikasi minimum untuk komputer Proctor di sini diperbolehkan menggunakan PC, tower, desktop atau laptop. Jadi bisa juga menggunakan laptop. Kemudian prosesornya ini minimal CPU-nya dual core 1.80 GHz dan RAM-nya ini minimal 2 GB. Terus harddisknya free 10 GB. Kemudian operasi sistemnya ini bisa menggunakan 32 atau 64 bit. Jadi ini berbeda dengan yang tahun lalu yang menggunakan UNBK yang harus menggunakan server dengan versi yang tinggi dengan minimal RAM sekitar 8 GB dan Windowsnya di sini minimum digunakan Windows 7. Bisa juga menggunakan Windows 8 dan 10. Jadi minimumnya untuk Windows itu menggunakan Windows 7. Kemudian diharuskan ada LAN card atau WiFi aksesnya. Nah, karena pelaksanaannya secara online, maka harus tersedia LAN card atau WiFi aksesnya untuk mengakses ke internetnya. Nah, untuk spesifikasi minimum komputer klien secara garis besarnya ini sama dengan spesifikasi minimum dari komputer Proctor. Namun di sini untuk yang klien ini ada webcam. Namun di sini webcamnya adalah opsional, jadi mungkin tidak diharuskan menggunakan webcam. Terus yang paling penting itu harus ada LAN card atau WiFi aksesnya. Mungkin kalau menggunakan komputer PC itu LAN cardnya harus diadakan. Kalau menggunakan laptop bisa menggunakan WiFi akses ataupun bisa menggunakan LAN card. Jadi ini secara garis besar spesifikasi minimum komputer Proctor dan klien yang bisa digunakan untuk ANBK daring di tahun 2021. Nah, untuk topologi aplikasi ANBK daring di sini ada internet, kemudian ada access point. Dari access point kemudian diarahkan ke switch. Jadi switch kemudian dibagi ke klien dan komputer. Jadi ini aksesnya menggunakan online, jadi jaringan internetnya dibagi dari access point kemudian ke switch kemudian dibagi ke klien dan komputer dari Proctornya. Nah, untuk komputer dari Proctornya itu bisa mengaktifkan WiFi nya nanti agar bisa diakses oleh klien yang menggunakan laptop seperti ini. Jadi kalau menggunakan laptop bisa menggunakan fasilitas WiFi. Jadi seperti itu, ini topologi aplikasi ANBK daring. Jadi sistemnya langsung terhubung ke internet di klien dan komputer dari Proctornya. Kita lanjutkan.
Terus kemudian untuk flowchartnya menjalankan aplikasi ANPK daring. Di sini diawali dari proktor menyiapkan komputernya, terus kemudian menyeting jaringan internetnya. Jadi dipastikan untuk komputer klien dan proktor itu harus terhubung ke jaringan internet. Kemudian download prerequisite-nya atau software yang digunakannya, yaitu exam brosurnya tadi yang digunakan untuk proktor dan kliennya. Terus kemudian proktor menjalankan brosurnya atau example-nya, kemudian masuk ke GPT Simulatornya, kemudian aktif. Nah, kemudian bisa dilanjutkan ke klien atau dari siswanya. Kita lanjutkan. Kemudian untuk persiapan komputer proktor, di sini proktor brosurnya, pastikan proktor sudah terdapat file terbaru proktor browser. Jadi ini proktornya harus menggunakan ini tampilannya yang sebelah kanan, proktor browser online. Nah, di sini nanti akan ada centangan warna hijau. Jadi ini untuk mengetahui bahwa persyaratan dari server kita itu telah memenuhi untuk menjalankan aplikasi ANPK secara daring. Di sini ada operasi sistem, terus kemudian ada internet connection. Ini sudah bisa digunakan untuk ANPK daring. Jadi kemudian proktor bisa dikira nantinya. Terus selanjutnya ada pastikan komputer proktor terkoneksi ke internet. Nah, ini yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi pokoknya semua komputer dari proktor dan klien itu semuanya harus terhubung ke internet. Nanti kalau ada salah satu klien yang tidak terhubung di internet, pastinya tidak akan bisa mengerjakan soal-soal yang ada di ANPK-nya. Terus selanjutnya ada menjalankan aplikasi proktor browsernya. Jalankan tampilan seperti ini. Kita lanjut. Nah, tampilan dari proktor browsernya seperti ini. Ada GPT Sync Login sama seperti di tahun sebelumnya, ada username dan passwordnya, kemudian submit. Kita lanjutkan. Nah, untuk tampilan dashboardnya seperti ini, secara sekilas sama seperti di UNBK di tahun sebelumnya, namun UNBK tahun sebelumnya kan menggunakan server, kalau ini sistemnya online. Di sini ada menu beranda, status tes dan sebagainya sampai ke bawah sampai logout. Ini sama seperti yang ada di UNBK di tahun sebelumnya. Kita lanjutkan. Untuk menu status tes, di sini akan ada token, ada daftar tes dan kelompok. Jadi ini untuk token ini untuk memberikan token ke klien atau ke siswa di saat siswa mau mengerjakan ANPK-nya. Terus kemudian untuk daftar tesnya ini adalah daftar tes yang diujikan pada hari itu. Terus kemudian untuk kelompoknya ini seperti sesi, jadi bisa dipilih sesinya ada berapa, kemudian klik simpan. Kita lanjutkan. Untuk menu berikutnya yaitu status peserta. Di sini nanti akan ada username, nama peserta, aktivitas terakhir dan sisa waktu. Ini sama seperti di UNBK tahun sebelumnya. Terus statusnya itu sedang dikerjakan atau selesai. Nah, itu ada menu di status peserta. Kita lanjutkan. Untuk daftar peserta, ini adalah nama-nama peserta yang mengikuti ANBK. Jadi ada username, ada nama siswa, ada kelompok, dan ada NIK. Ini untuk status data siswa yang mengikuti ANBK. Terus selanjutnya ada kelompok tes. Nah, ini sama seperti di UNBK tahun sebelumnya. Jadi ini untuk mengelompokkan siswa yang akan mengikuti tes, yaitu terdapat di kelompok pertama, kedua atau ketiga. Itu nyetingnya di sini. Jadi misalkan kalau ada salah satu siswa yang tidak kita aktifkan di kelompok tes, pastinya nanti tidak bisa mengerjakan soal di ANBK-nya. Seperti ini tidak ada tentang warna birunya. Jadi ini siswa ini tidak akan bisa mengerjakan atau masuk ke soal dari ANBK-nya. Kita lanjutkan. Untuk daftar login peserta, ini adalah status siswa yang sudah login dan sudah mengerjakan soal dari ANBK-nya. Nanti akan statusnya tampil di sini. Jadi siswa siapa saja yang sudah bisa masuk atau login ke aplikasi ANBK-nya atau di browser dari siswa atau kliennya. Terus kita lanjutkan ke bawah. Nah, di sini ada request reset login peserta.
Jadi misalkan ini jika ada salah satu komputer dari siswa itu bermasalah atau saat mengerjakan itu tiba-tiba komputer atau laptopnya mati. Nah, ini bisa di reset menggunakan ini, yaitu reset login peserta. Jadi tinggal dicentang saja siswa atas nama siapa dan username-nya berapa yang akan di reset oleh peserta, sehingga peserta tersebut bisa login kembali. Kita lanjutkan. Nah, di sini sebelumnya untuk laporan pengolahan ini nanti akan laporan dari hasil dari pekerjaan dari peserta KNBK-nya, terus lompat kalau keluar dari dashboardnya ini. Nah, untuk tampilan dari login pertama dari klien atau siswa itu seperti ini. Jadi sama, yaitu menggunakan username dan password kemudian login, sama seperti di tahun-tahun sebelumnya. Nah, kita lanjutkan. Untuk persiapan komputer klien dari Example, di sini pastikan klien sudah terdapat file terbaru untuk Example klien. Ini untuk kliennya. Nah, sama seperti yang tadi, kita pastikan bahwa komputer klien itu wajib terkoneksi dengan internet. Karena kalau tidak terkoneksi dengan internet, nanti siswa tidak akan bisa masuk ke Exam Browser online-nya. Pastinya dia tidak bisa mengerjakan. Terus kemudian saat menjalankan Exam Browser Client, di sini tampilannya akan seperti ini, akan ada centangan-centangan warna hijau. Di sini untuk mengecek bahwa komputer atau laptop yang digunakan siswa itu sesuai spesifikasi yang ditentukan oleh yang untuk menjalankan ANBK-nya. Kemudian bisa diklik run. Untuk login awalnya seperti ini, jadi memasukkan username dan password dari siswanya. Terus kemudian ada konfirmasi data peserta. Nantinya di sini akan ada nomor peserta, terus nama, jenis kelamin, terus tes. Kemudian disuruh memasukkan tanggal lahir, dan yang paling bawah itu adalah token. Jadi token yang diambil dari browser online yang dimiliki oleh proktor. Kemudian dimasukkan ke sini, kemudian di submit. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini, ada konfirmasi tes. Jadi bisa dipastikan bahwa tes yang akan dilaksanakan itu sama seperti jadwal pada hari itu. Kemudian klik mulai. Nah, nanti bentuk soalnya tampilannya seperti ini, jadi berbeda dengan di tahun sebelumnya, karena di soal AN itu semuanya tidak pilihan ganda. Nantinya akan ada isian, terus ada soal yang di situ jawabannya lebih dari satu, dan soalnya itu tidak sebanyak di UNBK di tahun sebelumnya. Kita lanjutkan. Nah, kemudian untuk mengakhiri tes di sini ada keterangan konfirmasi tes. Di sini ada selesai tes dan kembali. Jadi kalau memang siswa itu sudah selesai melaksanakan tes dan sudah mengerjakan semua soal yang ada di dalamnya, kemudian bisa diklik selesai. Nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi ini untuk konfirmasi bahwa semua soal telah diselesaikan oleh siswa tersebut. Kita lanjutkan. Nah, terima kasih. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, yaitu tentang paparan ANBK daring di tahun 2021. Jadi sekedar informasi saja bahwa untuk asesmen nasional itu dilaksanakan menggunakan dua tipe. Yang pertama yaitu ANBK daring dan ANBK semi online. Jadi kalau semi online mungkin hampir sama seperti dengan UNBK tahun lalu, harus menggunakan server. Nah, kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.